Salah satu metode praktik ilmu hitam yang juga dikenal di Indonesia adalah pelet merah menstruasi. Pelet ini bukan cuma dikenal di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Kalau misalnya kalian pecinta horor dan misteri, kalian pasti pernah dengar atau nonton film Midsommar. Ari Aster, sutradaranya, pernah menyelipkan adegan praktik ilmu hitam ini di dalam filmnya, di mana mereka menggunakan merah menstruasi untuk memikat lawan jenisnya. Dan itulah metodenya. Metode ini bukan hanya jahat, tetapi juga sangat-sangat menjijikan. Aku akan menceritakan kepada kalian satu kisah nyata yang kudengar langsung dari narasumbernya. Kisah ini datang ketika aku berusia 15 tahun. Sewaktu itu aku ngontrak bersama keluargaku di satu kontrakan, di mana di kontrakan sebelah itu dihuni oleh sepasang suami istri. Mereka berdua ini masih muda dan usia pernikahan mereka juga masih muda, dan mereka sudah dikaruniai anak perempuan berusia 2 tahun. Pasangan ini akan kusamarkan namanya, kita sebut saja namanya Adele dan Bima. Mereka berdua ini cukup aneh, dan aku yang notabene pada waktu itu masih belum mengerti banget tentang rumah tangga, aku ngerasa dan juga keanehan yang ada di dalam rumah itu. Si suami tidak segan-segan memukul si istri dan benar-benar melakukan kekerasan sehingga membuat sekujur tubuh si Adele itu. Tetapi ada kalanya mereka berdua ini seperti pasangan baru saja menikah, lengket seperti perangko. Ibuku seringkali menasihati si Adele ketika si suami melakukan kekerasan rumah tangga. Tapi lagi-lagi Adele tidak menggubrisnya, dia mengatakan semuanya baik-baik saja. Aku tinggal di kontrakan itu selama 1,5 tahun, dan di sore hari, beberapa hari sebelum kepindahan kami dari kontrakan itu, Adele mendatangi rumahku. Waktu itu dia dalam keadaan menangis, dan dia duduk bersama ibuku di teras rumah. Bima waktu itu tidak berada di tempat, dan disitulah aku mendengar semuanya. Adele mengatakan kepada ibuku bahwa dia tidak tahan dengan kehidupannya dan dia ingin taubat. Kenapa seperti itu? Karena Adele sudah melakukan praktik pelet merah menstruasi terhadap suaminya. Dia menceritakan kepada ibuku detailnya bagaimana dia bisa bertemu suaminya dan bagaimana dia bisa melakukan praktik ilmu hitam sekeji itu kepada suaminya. Dan apa dampak bagi kehidupannya, juga bagi anaknya. Dan aku akan menceritakan kepada kalian detailnya seperti apa kisah Mbak Adele yang melakukan praktik pelet merah menstruasi. Bima dan Adele bertemu secara tidak sengaja di salah satu klub malam. Pada waktu itu, Bima meminta Adele untuk menemaninya minum, dan Adele langsung jatuh hati pada pandangan pertama kepada Bima. Karena mereka melakukan hubungan one night stand dan itu membuat Adele hamil. Adele lantas meminta pertanggungjawaban kepada Bima, tapi langsung ditolak oleh Bima karena Bima bertanya-tanya apakah itu benar-benar anaknya dia. Di sisi lain, ternyata Bima sudah memiliki keluarga. Adele yang kecewa dan frustasi pada waktu itu memilih untuk bayinya. Lalu dia mendatangi dukun beranak dan meminta agar dukun itu bisa mengeluarkan bayinya. Di sana sang dukun melakukan berbagai metode dan cara, tetapi memang dasar si bayinya itu mau selamat, gak memang itulah rezeki yang harus dia terima. Adele mengandung selama 9 bulan sendirian. Adele melahirkan sendirian di kontrakan yang ada di sebelah kontrakanku dulu. Dia meminta tolong kepada Bima agar dapat membantunya, karena tidak ada lagi yang dapat menolongnya. Di situ Bima menemani Adele beberapa hari, sebelum akhirnya Bima meninggalkan Adele sendirian bersama bayinya. Setelah Adele merasa pulih dan baikan, dia kembali mendatangi si dukun. Dia mengatakan kepada dukun bahwa dia sangat sakit hati dan dia ingin balas dendam. Sang dukun memberikan beberapa opsi kepada Adele, apakah dia ingin menghukum Bima secara langsung atau memanfaatkannya terlebih dahulu. Adele memilih untuk memanfaatkannya terlebih dahulu dengan menggunakan metode pelet merah menstruasi. Si dukun lalu memberikan arahan kepada Adele bagaimana step by step agar pelet ini berfungsi, termasuk dengan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Setelah Adele mempelajari itu beberapa lama dan setelah ia mengerti, Adele kemudian mengundang Bima untuk datang ke kontrakan dan makan malam bersamanya di sana. Adele lalu memasakkan makanan dan membuatkan kopi kepada Bima. Disitulah dia mengambil merah, memasukkannya ke dalam makanan dan minuman, kemudian memberikannya untuk Bima. Dan Bima memakan itu dengan sangat lahap. Reaksi pertama ketika Bima memakan makanan itu adalah dia tidak butuh waktu lama, Bima bisa dikuasai. Adele benar-benar memegang kendali penuh atas Bima. Dia bisa membuat Bima melakukan apapun yang Adele mau, termasuk tinggal bersama Adele beberapa lama. Di dalam metode pelet ini sebenarnya ada pantangannya. Pak Dukun memberikan arahan kepada Adele kalau dia dilarang untuk makan makanan tertentu.
Sedangkan Adele tidak bisa mengontrol orang ini ketika dia berada di luar kendalinya. Meanwhile, ketika Bima ini sedang bekerja di luar, Bima ini seringkali makan bersama teman-temannya dan dia tidak bisa mengontrol makanan apa yang harusnya atau tidak boleh Bima makan di luar. Dan pada waktu itu Bima makan satu makanan pantangan terhadap pelet ini. Ketika dia pulang ke rumah, dia menjadi brutal dan tidak segan-segan untuk menyakiti Adele maupun anaknya. Bima merasakan rasa benci yang sangat meluap dan tidak pernah ia rasakan sebelumnya kepada si Adele. Itu membuatnya membabi buta untuk menyakiti Adele. Adele harus menunggu sampai periode menstruasinya datang. Ketika menstruasinya datang, Adele mulai bisa untuk menjalankan lagi praktik ilmu hitamnya dan mulai menguasai Bima sepenuhnya lagi. Penguasaan Adele kepada Bima sama sekali sebenarnya tidak membuat dia bahagia. Dia malah merasa was-was dan Adele seringkali mengalami mimpi yang buruk. Anaknya seringkali sakit-sakitan dan juga ekonomi keluarga mereka jauh terus merosot. Walaupun dia bisa menguasai Bima, pada nyatanya Bima juga tidak mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada Adele secara sepenuhnya. Adele sendiri juga mulai perlahan-lahan merasakan halusinasi yang ada di kepalanya, mulai melihat hal-hal yang tidak mau ia lihat, terus-menerus mimpi buruk. Apabila pantangan itu dilanggar, maka Adele akan mengalami sakit fisik akibat kekerasan yang dilakukan oleh Bima. Di sore hari itu, ketika dia curhat kepada ibuku memberikan nasihat sebaik mungkin kepada Adele bahwa dia masih muda dan dia masih memiliki masa depan yang panjang. Dia harus melepas itu semua dan juga dia harus tahu kalau Bima itu tidak ditakdirkan untuk dia. Setelah dari situ, Adele memutuskan untuk bertaubat dan dia mendatangi dukun itu meminta agar semua hal-hal hitam dari dalam dirinya itu dilepas. Pada waktu itu, Adele bisa bebas dari belenggu ilmu hitam yang sudah ia buat sendiri.